Pada bulan Oktober tahun 2022, di mana ketika saya pertama kali ingin membangun sebuah channel YouTube, saya sedang kebingungan menentukan niche atau topik untuk channel YouTube saya. Ketika kita mendengarkan saran dari orang lain, kita pasti sering banget mendengar, kalau kamu pengen start konten, entah itu di YouTube atau dimanapun, kamu harus menentukan niche terlebih dahulu, topik terlebih dahulu. Nah, waktu itu saya kebingungan bukan karena saya nggak tahu menentukan apa, tapi terlalu banyak topik yang pengen saya bahas. Saya punya banyak minat ya. Minat saya itu ada di tentang ngomongin buku, tentang kalistenik. Waktu itu saya lagi getok olahraga kalistenik gitu. Kemudian saya juga suka pengembangan diri. Saya juga suka ngomongin bisnis dikit-dikit gitu ya. Rasanya semua pengen saya bahas. Tapi nggak bisa, harus harus pada satu topik tertentu. Nah, di tengah kebingungan saya itu, saya pun menemukan sebuah video dari seorang digital creator yang bernama Danko gitu. Dia mengatakan bahwa the profitable niche is you are the niche. Intinya dia mengatakan bahwa Anda tidak usah pusing-pusing menentukan niche Anda di awal. Anda bebas membahas apa aja yang menjadi minat Anda. Anda tidak harus berpikir mencari niche yang spesifik. Anda adalah niche-nya tersebut. Anda adalah topiknya gitu. Waktu itu saya jadi berpikir, wah ini ada sebuah pencerahan gitu ya. Di tengah kebingungan saya, di tengah kebibangan saya menentukan niche, topik, saya menemukan sebuah hal yang meringankan beban pikiran saya. Akhirnya saya pun berpikir apa ya yang bisa saya bahas tuh. Saya memutuskan untuk membahas tentang buku. Kenapa? Karena ketika saya membahas tentang buku, saya bisa membahas apa aja di situ. Saya bisa membahas tentang pengembangan diri, saya bisa membahas tentang bisnis, saya bisa membahas tentang calisthenics, workout, health gitu. Apa aja, saya bisa membahas apa aja waktu itu. Dan menurut saya itu ada sebuah keputusan yang bagus banget ya. Kenapa? Karena saya berpikir ketika saya menentukan topik yang sesuai dengan minat saya, yang banyak itu, saya tidak akan kehilangan, kehabisan ide, konten untuk channel-channel YouTube saya. Untuk channel YouTube saya, bukan channel-channel karena saya cuma punya satu ya gitu ya. Dan benar, saya pun memulai channel YouTube ini membahas tentang buku, buku non fiksi terutama ya. Saya membahas buku apa aja gitu, terlalu random, luas banget. Saya pun bikin sekitar 20 sampai 30 video waktu itu dan semua berjalan lancar, bagus lancar semua gitu. Tapi di video ke-20 atau 30 gitu, saya lupa, saya merasakan sebuah rasa bingung lagi. Saya merasakan sebuah burnout. Kenapa burnout? Karena semakin banyak pilihan yang pengen saya angkat di channel YouTube saya, topik-topik tersebut, justru malah semakin bikin saya bingung. Waduh, kembali lagi malah semakin bingung ini. Saya merasa topik ini penting. Topik ini juga penting. Topik ini juga penting. Mana yang pengen saya bahas duluan gitu ya? Karena saya semakin malah bingung menentukan mana duluan yang saya pengen bikin. Saya pun jadi nggak action. Saya pun jadi akhirnya nggak disiplin lagi untuk upload video 1 minggu sekali gitu. Karena cuman soal saya bingung menentukan mana duluan yang pengen saya upload. Saya merasa semua penting waktu itu. Dan di situ saya baru merasakan sebuah istilah yang bernama paradox of choice. Sebuah istilah yang ditemukan oleh Barry Schwartz kalau nggak salah gitu, seorang psikologis atau apa gitu. Intinya dia melakukan sebuah penelitian yang berbunyi atau mengatakan bahwa semakin banyak sebuah pilihan bagi manusia, justru itu akan bikin orang itu bingung menentukan pilihan, membuat sebuah keputusan. Tapi ketika pilihan itu cuma sedikit, cuma dua, cuma tiga, semakin mudah orang tersebut mengambil keputusan dan memilih. Dan saya baru mengalami hal tersebut, paradox of choice. Saya berpikir dulu ketika saya bisa membahas apa aja sesuai dengan minat saya nggak kehabisan ide konten. Tapi apa yang terjadi? Saya justru malah kehabisan energi untuk
menentukan mana duluan yang pengen saya bahas. Semua terasa penting. Dan karena itu, saya pun jadi berpikir, saya merenung, apa yang ada yang salah kayaknya. Kayaknya saya harus kembali pada old school atau ajaran lama yang mengharuskan saya untuk memilih topik di awal, stick pada topik tersebut. Akhirnya, saya pun berpikir apa ya yang sesuai dengan saya, yang dekat dengan saya gitu. Saya pun memutuskan untuk membahas tentang edukasi YouTube di usia 30-an. Super spesifik, very spesifik. Sebuah topik yang benar-benar dekat dengan saya di usia 30-an sebagai YouTuber, edukasi YouTuber. Karena waktu itu saya sudah merasa udah mendapatkan monetisasi dan saya bisa membagikan itu, terutama bagi orang-orang yang berusia 30-an. Saya pun stick pada topik tersebut, pada niche tersebut. Saya udah ibaratnya nggak peduli lagi kalau nanti misalnya saya kehabisan ide, ya udah saya eksperimen aja. Saya kembali lagi pada niche topik saya yang beragam, yang macam-macam tadi. Saya pun membahas tentang topik tersebut. Dan apa yang terjadi? Justru saya tidak kehabisan ide konten. Kenapa? Karena semakin saya membahas hal tersebut, semakin dalam saya mempelajari hal tersebut, saya itu tidak kebingungan. Saya harus ngapain? Saya masih dalam mengambil keputusan itu, oh, hari ini saya harus riset tentang ini. Cukup. Tidak kemana-mana gitu. Dan yang terjadi adalah ketika saya konsisten bikin topik tentang edukasi YouTuber di usia 30-an, banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang merasa dia adalah orang 30-an dan pengen bikin channel YouTube, pengen monetisasi channelnya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari mereka bisa menjadi ide konten nextnya gitu. Dan itu adalah sebuah ide konten yang sangat fresh karena memang itu diajukan oleh subscriber kita sendiri. Kita nggak usah bingung-bingung menentukan riset lagi mau bahas apa, karena ide konten yang benar-benar bagus dan brilian itu benar-benar ide konten yang dari subscriber kita sendiri gitu ya. Dan saya pun menyadari bahwa menentukan topik ide konten itu benar-benar sangat-sangat penting, apalagi bagi YouTuber pemula seperti saya, seperti teman-teman yang baru memulai. Dan saya menyimpulkan bahwa sebuah saran, ide dan quote tadi yang mengatakan you are the niche, kamu adalah niche-nya, itu adalah sebuah saran sesat. Saran yang konyol banget, terutama untuk para kreator pemula. Kenapa saya bilang konyol? Karena katakanlah gini, ketika Anda memulai sesuatu, orang itu belum kenal Anda. Dan ketika Anda ingin menjalin relasi dengan orang-orang asing yang ada di internet, Anda harus dikenal terlebih dahulu, berbicara tentang apa gitu. Lantas bagaimana kalau misalnya Anda itu berbicara hal random gitu? Orang nggak bisa mengenal Anda pada satu topik spesifik gitu. Oke, katakanlah gini, mungkin Anda berpikir you are the niche itu emang bisa diberlakukan untuk orang-orang yang memang udah terkenal. Contoh deh, kayak Deddy Kobuser atau Panji Pragiwaksono. Tapi yang Anda harus tahu adalah Deddy Kobuser itu dulu, sebelum dia berbicara banyak hal di internet, sebelum dia membahas apa aja di internet, di YouTube-nya gitu, dia dulu mulai dari magician terlebih dahulu. Anda harus ingat ini. Dia nggak langsung ujuk-ujuk membahas semua hal gitu. Dia merintis karirnya dari magician terlebih dahulu. Lantas bagaimana dengan Panji? Sebelum Panji ngomongin tentang politik dan lain-lain banyak hal gitu, dia juga memulai dari karirnya musik terlebih dahulu. Dari rapper terlebih dahulu, kemudian jadi stand up komedian, baru dia berbicara tentang politik dan lain-lain seperti sekarang. Karena personal brandnya udah jadi, tapi awalnya mereka memilih niche topik yang spesifik, enggak yang random banyak dibahas semuanya. Kadang kita sebagai seorang kreator pemula atau YouTuber pemula itu harus sedikit wawas diri gitu ya. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah random people gitu di internet yang baru bikin konten gitu. Orang
tidak tahu kita. Jadi kita harus mengenalkan diri kita pada satu bidang topik tertentu spesifik. Katakanlah seperti saya sebagai edukator YouTuber di usia 30-an gitu ya. Dan saya kasih sebuah analogi sederhana gitu lah. Kenapa Anda harus menentukan niche topik dibandingkan Anda membahas random gitu ya. Katakanlah gini, ada dokter, dua orang dokter gitu ya. Dokter umum dan dokter spesialis gitu. Dokter umum ini ibaratnya adalah seorang kreator yang membahas apa aja. Dia memiliki banyak minat tapi tidak mendalam. Sedangkan dokter spesialis adalah orang yang memang benar-benar mengulik satu spesialisasi organ atau ilmu gitu dan membuat dia menjadi seorang dokter spesialis gitu. Katakanlah gini, orang tua Anda sedang mengalami sakit jantung dan Anda membawa itu ke rumah sakit. Menurut Anda sebaiknya membawa orang tua Anda, ayah Anda, ibu Anda itu ke dokter umum atau ke dokter spesialis jantung. Posisinya dalam kondisi ibaratnya lagi sekarat gitu. Kalau Anda sayang dengan orang tua Anda pasti tahu jawabannya. Tentu saja pada dokter spesialis jantung. Itulah fungsinya sebuah niche yang spesifik. Karena kita bisa dianggap ahli, dianggap menjadi personal brandnya jadi karena kita membahas topik berulang-ulang. Dan kita semakin mendalami topik tersebut. Anda tidak harus menjadi orang yang ahli untuk di awal untuk membahas sebuah topik. Katakanlah Anda pengen membahas tentang apa ya? Menyeduh teh gitu ya. Anda pengen menyeduh teh. Orang berpikir menyeduh teh itu ya gitu-gitu doang, menyeduh teh itu ya. Semua orang bisa menyeduh teh ya. Tapi karena Anda passion, karena Anda benar-benar pengen menyeduh teh, Anda cinta dengan teh, Anda pun mendalami hal tersebut dan Anda membagikan proses pembelajaran Anda tentang menyeduh teh, tentang teh di channel YouTube Anda. Anda benar-benar spesifik membahas tentang teh. Upload ini tentang teh terus sampai Anda dikenal sebagai orang yang benar-benar ahli dipandang seorang penyeduh teh yang handal. Itulah fungsinya menentukan niche topik di awal. Karena itu akan menjadi sebuah jembatan bagi Anda dikenal oleh audiens Anda sebagai apa gitu. Dan kalau misalnya Anda udah dikenal, barulah Anda itu berpikir untuk membahas topik yang lebih luas seperti yang dilakukan oleh Panji Dedi itu. Kalau Anda seorang YouTuber pemula, please tentukan topik Anda yang spesifik. Anda tidak harus ahli seperti yang saya ceritakan tadi ya. Yang penting Anda itu punya minat, kemudian Anda pengen ada keinginan belajar secara mendalam. Justru itu sangat bagus karena Anda punya semacam tuntutan untuk belajar karena Anda pengen ada sesuatu yang ditampilkan di channel YouTube Anda gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah tentukan niche topik Anda jika Anda itu pengen dikenal, Anda pengen mendapatkan views, mendapatkan subscriber dari orang yang setia dengan Anda gitu ya. Kecuali Anda adalah seorang selebritis, Anda adalah seorang Cristiano Ronaldo, Anda baru bebas berbicara apa aja. Tapi kalau Anda bukan orang siapa-siapa, tentukan niche. Oke? Dan sekian video kali ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus gratis membangun 1000 subscriber tanpa upload video short, silakan join linknya yang ada di deskripsi video ini. Kursus gratis selama 5 hari membangun channel YouTube 1000 subscriber tanpa short. Sampai jumpa di video berikutnya.